eksekusi kami agak ragu-ragu. Nah, takut kami di framing dibawa ke masalah agama, dibawa oh nanti ada perubahan masjid, perusakan masjid. Karena sebenarnya kami masih belum eksekusi karena kami takut lah efeknya kemana-mana. Jadi sebabnya kami masih berusaha menjelaskan ke masyarakat yang sebenarnya. Karena dari awal pun sebenarnya kami menawarkan masjid, tapi dari pihaknya sana yang nggak mau terima masjid juga kita nggak tahu tahu bangun masjid kan, dia katanya diizinkan bangunan sandi dia bayar tepat kan, karena dia ada cicilan tepat maka kami izinkan bangunan. Ternyata kan dari awal angsuran pertama sudah nggak bayar, tapi dia tetap bangun di atas tanah kami kan. Kayaknya dia mau tukeran dengan masjid itu setelah rame ini. Jadi dia Suite lah, yang rumah itu di suite dengan masjid. artinya rumah itu tersedia untuk dieksekusi. Cuma ini belum ada. Ya, kalau nanti nggak tahu, kita lihat nanti bagaimana lah. Saya masalahnya Batak itu nggak bisa dipegang sih. Kalau dia nggak punya duit, mungkin kita pinjemin. Dia minta ke kita pasang video, nanti kita pinjemin duit buat eksekusi. Nanti dia yang robohin masjid aja juga. Biar dia tanggung lah dosanya lah. Oke, jadi pihak Tuhan bersedia. Iya, kita pinjemin uang lah. Pinjamin uang buat eksekusi. Iya, buat dia kalau nggak ada uang kita pinjemin. Nah, salah satu putusan di dalam putusan Mahkamah Agung itu menghukum dia untuk mengosongkan objek itu dan menyerahkan kepada klien kami. Artinya bahwa mengosongkan objek itu harus dikembalikan dalam keadaan semula, oke? Termasuk 2 kafling yang saat ini sudah berdiri bangunan masjid itu harus kembali dalam keadaan semula kepada klien kami. Mengenai tentang masjid yang akan digusur ya. Ini simpel. Jadi gini. Secara putusan dari Mahkamah Agung itu sudah jelas, ingkrah ya, menyebutkan bahwasannya saya dan juga tim saya itu sudah mendapatkan ya keadilan yang setimpal, yang pas ya, yang dilakukan oleh majelis hakim mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Yang mana kita diberikan hak ya untuk mendapatkan satu bidang sertifikat ya yang sudah ditentukan oleh pengadilan, dan itu bukan kemauan kita. Pengadilan yang ngomong. Ini framingnya seakan-akan kita memilih rumah itu untuk keperluan pribadi saya. Ya, tapi dibilangnya saya nggak mau ngambil masjid itu. Loh, yang menentukan kan bukan kita. Yang menentukan pengadilan ya. Dari awal persidangan mediasi pun kami sudah melakukan adanya upaya dari kami untuk bernegosiasi. Bahkan sampai sudah berkekuatan hukum tetap pun saya selaku kuasa hukum ditunjuk oleh Batak Hakim Malik masih menghubungi lawyer dari penggugat untuk menyampaikan kami dari prinsipnya pada sampai hari ini pun kami masih ingin beretikat baik dan menyelesaikan, tapi dengan cara yang kami mampu. Ya. Tapi dari pihak sana tidak merespon ataupun tidak ada feedback yang baik kepada kami. Jadi ya kami bagaimana kan seperti itu. Saya mendengar berita bahwa sudah ada satu putusan hukum yang tetap ya, bahwa dia harus mengosongkan atau meninggalkan tempat yang dia huni gitu ya. Nah, saya rasa seharusnya kalau dia itu memang benar adalah seorang, saya nggak bilang dia ustadz, seorang influencer lah untuk generasi muda yang harusnya bisa belajar tentang kesolehan, ketaatan dan kepatuhan itu seperti apa. Harusnya dia bisa mencontohkan bahwa ini sudah ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala melalui putusan pengadilan. Ya, di mana dia harus mengosongkan tempat dia tinggal ya, apa segala. Artinya dia harus bisa mencontohkan kepada generasi muda bahwa harus taat lah, taat hukum. Dia melakukan manuver-manuver lah, diduga melakukan manuver-manuver. Nah, yang saya juga akhirnya sempat berkomunikasi dengan korban dan pengacara korban kemarin, ngobrol sempat, ternyata itu memang tanah 7 kafling itu sesuai kesepakatan dengan harga sekian miliar itu belum dibayar lunas. Yang dimana padahal anak ini minta ke masyarakat dengan cara membentuk membuat donasi ya untuk membangun masjid. Kemarin saya sampaikan juga kepada si pemilik tanah dan kuasa hukumnya bahwa kalau masjid itu nggak salah,
masjid itu ada aliran dana dari masyarakat yang memang ingin menyumbang membangun masjid. Oh iya bang, kita nggak ganggu, kita nggak kutak-katik, kita tidak permasalahkan masjidnya. Yang kita permasalahkan adalah tempat yang dia tinggalin atau katanya rumahnya dia. Ya, kan sebenarnya sederhana ya. Ya, tinggal dibayar aja, diselesaikan saja. Karena kalau belajar ilmu agama kan hutang juga nggak boleh. Ya, diselesaikan saja. Nah, tapi kan sudah sekian lama ditunggu itikat baiknya, tidak ada penyelesaian. Maka lahirlah putusan hukum. Menurut saya si pemilik tanah dan kuasa hukumnya itu sudah benar. Artinya melalui proses hukum aja lah, gitu kan? Karena mungkin infonya begitu, kalau ditagih menghindarlah. Mau panggil dia antum lah, ente udah kejauhan, ya. Mumpung masih muda, perbaiki diri, benahi diri. Kan antum selama ini sudah ini jadi contohnya, kasarnya contohnya anak-anak muda yang pengen jadi anak soleh. Nah, berubah aja udah, nggak usah banyak manuver-manuver, banyak gaya lah kalau bahasa gampangnya. Ya artinya Allah nggak tidur, Allah kasih tunjuk. Mungkin juga ini bentuk peringatan buat dia ya. Jangan lupa gitu loh, pernah berbuat sesuatu sama putri saya. Gitu. Saya bilang dapat karmanya sekarang. Saya nggak bilang karma, cuman mungkin ya ini doa dari kita semua aja. Ya doanya supaya para pengikutnya juga bisa melihat dia tuh sebenarnya seperti apa. Tanpa dari mulut saya, anak saya, atau keluarga kami. Uang umat bilangnya buat masjid misalnya nih. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau saya buka donasi untuk bangun masjid, terkumpul 2 miliar, 1 miliar saya beli tanahnya secara lunas, terus 1 miliarnya lagi saya akan bangun masjidnya ya secara baik dan lunas juga gitu loh. Ini kan amanah ya. Ingat amanah itu kan ada nanti juga ditanya di akhirat. Ya berubah aja, berubah ya, berubah. Mumpung masih muda masih bisa berubah lah, insya Allah mudah-mudahan. Ketika ada putusan Mahkamah Agung itu, saya merasa kok tidak ada surat eksekusi. Jadi saya merasa mungkin dari pihak tanah ini ada kelonggaran lagi untuk bisa menyelesaikan sisa dari pembayaran itu. Mereka bilang tidak ada itikat baik, bohong. Orang kita ada itikat baik, kita siang malam. Anak-anak ini semua saksi di belakang saya ini kumpul mereka semua. Ngapain? Memikirkan bagaimana sisa 6 miliar itu selesai. Kita bikinlah program G30K. Satu orang cuma 30.000. Saya kan cuma ngajak. Yang mau ikut bersedekah silakan. Toh itu buat dirimu sendiri, bukan untuk saya, ya kan? Ya kan? Yang nggak mau ya udah, jangan berkomentar gitu loh. Nah sehingga dalam perjalanan itu kita menggerakkanlah ikhtiar terakhir kita, mengumpulkan 6 miliar sampai tanggal waktu yang ditentukan. Bayangan kita, mungkin kita dikasih waktu sebulan 2 bulan nih gitu ya. Nah, di tanggal 20 Agustus keputusan itu saya sampaikan kepada anak. Udah, berarti sampai segini aja berarti kemampuan kita. Berapa terkumpulnya? 500 juta kurang lebih 492 juta rupiah. Di bulan awal Juni 2022 dari saudara Taki Malik mendatangi tanah tempat kita. Di sana situ ada satu rumah contoh. Dia berminat untuk membeli tanah tersebut. Beli seluruh kafling yang terdiri satu rumah contoh itu dengan 7 kafling tanah kosong. Kemudian dia melakukan pembicaraan dengan kami, akhirnya tercapai kesepakatan 9 miliar, dia minta cash awal. Setelah itu dia minta cash bertahap. Akhirnya kami sanggupin, akhirnya kami tuangkan dalam PPCB 17 Juni 2022. Dari awal setelah membayar uang muka 1 miliar itu, angsuran pertama dia udah tidak membayar seperti yang diperjanjikan gitu. Oke, jadi hanya 1 kali bayar. Iya, bayar berikutnya udah telat, akhirnya bayar sesuka-sukanya, nggak sesuai PPJB. PPJB itu kan 667 sampai 12 kali, terakhir 663 juta. Nah, dia dari awal 170, berikutnya bayar 300, habis itu turun lagi 100, 75 dan seterusnya gitu. Bayarnya sesukanya sampai ada bulan yang kosong gitu. Kita juga untuk mendapat pembayaran itu juga klien kami itu datang, nagih, nanyakan. Intinya terkumpulnya 2,2. 2,2, berarti ada sisa yang belum dibayar. 6,8. Sampai sekarang Masih 6,8. masih belum terbayar. Enggak terbayarkan. Oke. Nah, dari situlah ada klien abang mungkin menggugat atau Iya. Akhirnya setelah itu kami itu ajukan somasi 3 kali dari bulan Juli. Di tanggal 16 Desember 2023 ada pertemuan. Di situ kami tawarkan untuk kami memberi kafling 2 kafling masjid. Kami minta yang 6 kafling itu termasuk rumah contoh kembali ke kami. Tapi dari pihak Pak Taki Malik tidak
bersedia keberatan. Tanggal 29 Januari 2024 kami ajuin gugatan di Pengadilan Negeri Bogor. Oke, hasilnya sekarang. Hasilnya kami menang untuk itu. Menang kalau dari pihak Pataki katanya kami tidak menang kan. Dikabulkan 7 kafling kembali ke kami. 1 kafling yaitu sesuai PPJB, yaitu kaflingnya rumah ditempati oleh Pataki Malik itu. Setelah itu dia banding, masih tidak terima, dia banding. Setelah banding tetap dikuatkan keputusan di Pengadilan Negeri. Dia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetap seperti itu putusannya. Sama. Sampai ke kapan? Sampai Mahkamah Agung. Terakhir Mahkamah Agung keluar Mei 2025 kemarin. Nah, itu hasil putusannya. Tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Masjid itu berdiri di 2 kafling. Kafling A1 dengan kafling A2. Totalnya semua hanya 223 meter persegi. Kalau galang donasinya yang ditotalkan sama dia dengan senilai seperti begitu, kan hanya 2 kafling nih, kan nggak make sense gitu kan. Tapi kita nggak mau masuk ke situ, itu pertanyaan itu lebih tepatnya disampaikan kepada dia, ataukah dipertanyakan langsung kepada teman-teman yang sudah berdonasi, termasuk pun juga member-member jamaahnya. Tinggal saudara Taki Malik ini, dia menjalankan isi putusan itu. Apabila dia tidak menjalankan isi putusan itu, maka orang akan melihat bahwa si Taki Malik ini dia menunjukkan sikap pembangkangan terhadap negara. Dalam hal ini adalah pengadilan gitu. Dia menunjukkan sikap pembangkangan gitu. Oleh karena itu kami meminta agar dia berbesar hati, berjiwa besar. Apalagi dia sebagai seorang tokoh agama, ya dia jalankan aja isi putusan itu. Mungkin rekan-rekan tahu ya, kalau saya tuh nggak suka ya untuk dibikin press conference begini, ikut dia tampil di acara TV, karena tapi bagi saya ini menyangkut marwahnya saya, ya, menyangkut dengan izahnya agama, ya, kemudian menyangkut dengan masjid. Ya. Orang merasakan kebermanfaatannya kok. Silahkan tanya ke semua jamaah Malik Al-Mughni apa yang mereka rasakan. Makan dapat setiap malam, bensin dapat 1 orang 2 liter, kan kelihatan gitu loh. Kecuali misalnya programnya nggak ada, ya kan, masjidnya nggak ada, ya kan, tapi kan ada semua. Makanya saya bilang tadi, ini poin yang harus saya sampaikan karena ini sudah keterlaluan ya. Ketika mereka memframing saya bilang begini-begini, bilang saya menggelapkan, silahkan buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, saya yang akan mengambil langkah hukum ya.